warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Dwi Nur Miftahudin, Tarik Akuntansi 4 Bagi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekuitas pemegang saham 2 laba ditahan. Berikut materinya. Ekuitas pemegang saham 2 atau stockholder equity. 1. Laba ditahan. Laba ditahan merupakan sebagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Setiap laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham akan menjadi tambahan ekuitas pemegang saham. Dalam pembukuan, laba tidak dibagi menunjukkan saldo sebelah kredit, dan dalam laporan posisi keuangan atau neraca disajikan di sebuah pasifa atau kewajiban plus ekuitas, termasuk pada struktur model. Pos-pos umum yang menaikkan atau menurunkan laba ditahan adalah sebagai berikut. Untuk menaikkan laba ditahan: 1. Laba bersih. 2. Penyesuaian periode sebelumnya atau koreksi kesalahan perubahan tertentu pada prinsip akuntansi. 3. Penyesuaian akibat kuasi organisasi. Untuk menurunkan laba ditahan: 1. Rugi bersih. 2. Penyesuaian periode sebelumnya atau koreksi kesalahan perubahan tertentu pada prinsip akuntansi. 3. Dividen tunai atau scrip. 4. Dividen properti. 5. Dividen saham. 6. Beberapa transaksi saham treasury. Laba tidak dibagi dapat digunakan untuk 1. Pembayaran dividen kepada para pemegang saham. 2. Penutupan kerugian. 3. Kecadangan untuk tujuan tertentu. 4. Rekapitulasi. 2. Kebijakan dividen. Dividen merupakan transfer sejumlah nilai dari perusahaan kepada pemegang saham atau pembagian laba ditahan kepada para ekuitas pemegang saham. Nilai yang ditransfer tersebut biasanya merupakan aktiva perusahaan kas maupun non-kas. Penentuan jumlah dividen yang tepat harus dibayarkan didasarkan atas akumulasi laba sesuai dengan hasil keputusan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Perseroan enggan untuk mengurangi atau mengeliminasi dividennya karena mereka percaya bahwa tindakan ini akan dipandang negatif oleh pasar sekuritas. Sebagai konsekuensinya, perseroan yang telah membayar dividen tunai akan melakukan setiap upaya untuk melanjutkan pembayaran tersebut di masa depan. Namun tidak selalu dividen dapat dibagikan kepada para ekuitas pemegang saham, tergantung dari kondisi keuangan likuiditas dari perusahaan yang bersangkutan. Di samping itu, laba ditahan untuk tujuan operasi atau dividen untuk likuidasi tidak dapat dibagikan kepada para ekuitas pemegang saham. 3. Jenis-jenis dividen. 1. Dividen tunai atau kas. 2. Dividen properti. 3. Dividen scrip. 4. Dividen likuidasi. 5. Dividen saham. Seluruh dividen kecuali dividen saham mengurangi total ekuitas pemegang saham dalam perusahaan, karena ekuitas akan berkurang baik melalui pembagian dividen secara langsung maupun di masa depan. Jika dividen saham diumumkan, maka perusahaan tidak membayar dengan aktiva atau mencatat kewajiban. Perusahaan hanya perlu menerbitkan tambahan lembar saham kepada setiap pemegang saham dan tidak lebih dari itu. Untuk pengertiannya: 1. Dividen tunai atau kas, yaitu dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham berupa uang tunai. Berikut contohnya. Kedua, dividen properti, yaitu biasanya dalam bentuk surat berharga perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan persediaan atau aktiva lainnya. Berikut contohnya. Ketiga, dividen scrip atau dividen hutang, yaitu janji tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di waktu yang akan datang. Hal ini disebabkan saldo kas yang tidak cukup. Dividen ini bisa berbunga, bisa tidak. Berikut contohnya. Keempat, dividen likuidasi. Dividen likuidasi adalah dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal dan bukan dari laba ditahan. Berikut juga contohnya. Kelima, dividen saham. Pembagian tambahan saham tanpa dipungut bayaran kepada para pemegang saham sebanding dengan saham-saham yang dimiliki. Tujuan dividen saham: 1. Untuk menahan laba secara tetap, yaitu
dengan mengkapitalisir laba tidak dibagi dan dikreditkan modal saham. 2. Pembagian dividen tanpa menggunakan pembayaran tunai atau aktiva yang diperlukan untuk modal kerja dan ekspansi. 3. Untuk menaikkan jumlah lembar saham yang beredar sehingga harga pasarnya akan turun. Berikut ilustrasinya. Empat, pemecahan saham atau stock split. 1. Mengurangi nilai pasar saham. 2. Tidak ada jurnal dicatat untuk pemecahan saham. 3. Menurunkan nilai nominal dan meningkatkan jumlah saham. Berikut ilustrasi dari pemecahan saham. 5. Penyajian dan analisis keekuitas pemegang saham. Penyajian. 3 kategori berikut biasanya muncul pada kelompok ekuitas pemegang saham. 1. Modal saham atau modal dasar. 2. Tambahan modal disetor atau modal yang melebihi nilai pari atau nilai ditetapkan. 3. Laba ditahan. 2 kategori yang pertama yaitu modal saham dan tambahan modal disetor merupakan modal kontribusi atau disetor. Sementara laba ditahan merupakan modal yang diperoleh perusahaan. Ketiga kategori tersebut dilaporkan dalam bentuk ikhtisar pada laporan posisi keuangan atau neraca perusahaan. Berikut ilustrasinya. Keenam, laporan ekuitas pemegang saham. Laporan ekuitas pemegang saham biasanya disajikan dalam format berikut. 1. Saldo pada awal periode. 2. Penambahan. 3. Pengurangan. 4. Saldo pada akhir periode. Ekuitas pemegang saham, dan laba ditahan. Perbedaan kunci. 1. Seperti tercantum dalam bab ini, berdasarkan IFRS, istilah cadangan sering digunakan untuk menggambarkan akun ekuitas selain yang ditimbul dari modal kontribusi. Ini paling sering meliputi laba komprehensif atau seperti surplus revaluasi dan perbedaan nilai wajar, tetapi juga kadang-kadang digunakan untuk laba ditahan. GAAP selalu tidak mendukung penggunaan cadangan dalam konteks apapun. Berdasarkan GAAP, item laba komprehensif dilaporkan dalam bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan dalam garis berlabel akumulasi laba komprehensif lainnya. 2. Contoh bagaimana transaksi sama menggunakan terminologi yang berbeda berdasarkan GAAP. Mempertimbangkan akuntansi untuk penerbitan 1000 saham biasa, nilai nominal $1 dengan harga sebesar $5 per tahun per saham. Berdasarkan IFRS, akun kredit adalah modal saham biasa atau original share dan premi saham atau share premium. Saham biasa atau original berdasarkan GAAP, entry tersebut adalah sebagai berikut. Dalam debit cash yaitu 5.000, kredit saham biasa atau common stock 1.000, kredit disetor pada modal disetor pada kelebihan nilai nominal 4.000. 3. Perbedaan utama antara IFRS dan GAAP berkaitan dengan akun surplus penilaian kembali. Surplus penilaian kembali muncul berdasarkan IFRS karena perusahaan diizinkan untuk merevaluasi aktiva tetap, pabrik, dan peralatannya untuk nilai wajar dalam keadaan tertentu. Akun ini merupakan bagian dari cadangan umum berdasarkan IFRS dan tidak dipertimbangkan modal kontribusi. 4. IFRS kadang-kadang menggunakan istilah-istilah seperti laba ditahan atau akumulasi keuntungan atau kerugian untuk menggambarkan laba ditahan. Istilah laba ditahan juga sering digunakan seperti umumnya di bawah GAAP. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.